Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Wildan. Ya, Prof. Akan dimulai dengan membaca Al-Quran. Saya persilakan buka surah An-Nahl ayat 16, ayat 125. An-Nahl itu surah ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Baik, terima kasih Pak Wildan. Lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Kastolani dan Ibu Ibda Latifah, izinkan saya mempresentasikan modul ajar saya. Penyusun itu nama saya sendiri yaitu Wildan Ahmad Miraz Puji, nama penyusun, kemudian institusi SMK 1 Kuningan, tahun penyusun, dan selanjutnya itu ini bisa dilihat. Kemudian profil Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar krisis, dan kreatif. Pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah keteladanan atau qudwah, kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, sarana, prasarana, dan media. Itu ya, yang pertama adalah ruang kelas atau halaman sekolah, smartphone, laptop, audio, LCD atau proyektor. Kemudian buku paket kelas 11, kemudian Al-Quran dan terjemahnya. Target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian model atau metode pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, modelnya yaitu menggunakan pembelajaran PJBL. Yang kedua, metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu adalah menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar adab dalam menggunakan media sosial seperti sopan santun, saling menghargai, tidak menyebarkan hoaks, dan menghindari ujaran kebencian. Kemudian mampu memberikan contoh situasi di mana adab menggunakan media sosial harus diterapkan. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan pemahaman tentang pentingnya etika dalam berkomunikasi di platform digital. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang dimana kegiatan pendahuluan yaitu 15 menit, yang di dalamnya ada mengaudisikan kelas selama 5 menit, kemudian memotivasi siswa selama 3 menit, kemudian memberikan persepsi selama 3 menit, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran selama 2 menit, dan yang selanjutnya pentingnya kompetensi ini jadi dijelaskan bahwa kompetensi ini sangat penting untuk siswa yaitu selama 2 menit. Kemudian yang terakhir ada diagnostik selama 3 menit, itu kegiatan pendahuluan. Kemudian kegiatan inti itu ada 110 menit. Karena modelnya PJBL yaitu di sini ada yang pertama sitaknya yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua
mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring dan evaluasi peserta didik serta perkembangan proyek yang dijalankan, yang kelima pengujian hasil yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya, dan yang keenam ada evaluasi. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup yaitu kesimpulan dan tanya jawab dan klarifikasi beserta peserta didik. Terima kasih sudah mempresentasikan modul ajarnya. Pak Wildan, ini menggunakan model apa? Model PJBL, Project Based Learning. Oke, apa itu PJBL, Bapak? Project PJBL itu yaitu pembelajaran yang berfokus pada pembuatan proyek. Berfokus pada pembuatan proyek. Ya. Di modul Bapak ini nanti proyeknya apa? Membuat poster. Nah, di situ dijelaskan ya. Oke, membuat poster ya. Poster digital. Poster terkait apa, Pak? Poster terkait ada menggunakan media sosial, Bu. Oh, ada menggunakan media sosial. Oke, baik. Di modul Bapak ini ada berapa asesmen yang Bapak gunakan? Asesmen yang digunakan pada modul yang saya buat itu ada 2, Bu. Ada pertama diagnostik, yang kedua asesmen formatif. Oke, ada 2 ya, diagnostik dan formatif. Asesmen diagnostiknya itu untuk apa? Asesmen diagnostik ini untuk mengukur kekuatan atau kelemahan siswa sebelum pembelajaran. Kelemahan dan kekuatan siswa. Contohnya dengan cara apa, Pak? Dengan cara tanya jawab, Bu. Yes, pertanyaannya seperti apa? Ini ada di kegiatan pendahuluan, tanya jawabnya yaitu ada ini. Yang pertama, apa yang kalian pikirkan tentang etika dalam menggunakan media sosial? Itu pertanyaan. Yang kedua, pernahkah kalian mendengar atau melihat kasus yang berhubungan dengan cyberbullying? Apa pendapat kalian tentang itu? Dan yang ketiga, pertanyaannya yaitu bagaimana menurut kalian cara yang tepat untuk menjaga sopan santun di media sosial? Oke, itu merupakan pertanyaan pemantik ya, Pak, untuk asesmen diagnostik. Ya. Kemudian kalau untuk asesmen formatifnya dengan apa, Pak? Asesmen formatif yaitu kita menggunakan ada 3, Bu, ada 3 jenis yaitu penilaian sikap, mengisi berupa seperti angket, kemudian penilaian pengetahuan, mengisi soal berbentuk pilihan ganda, dan yang ketiga yaitu berupa menilai keterampilan, yaitu tadi hasil dari presentasi dan proyek yang telah dibuat. Ya, oke. Saya kira cukup untuk modul Bapak, sudah cukup bagus ini, sudah terlihat ya proyeknya tuh apa nanti yang akan dikerjakan oleh para siswanya. Oh sebentar, satu lagi. Proyek ini apakah individu ataukah kelompok? Kelompok, Bu. Oh kelompok, berarti nanti ada observasi untuk kerja kelompoknya ya, apakah dia teamwork ataupun Oke, siap. Ada. Kemudian sekarang kita beralih ke penelitian tindakan kelas ya, Pak Wildan. Baik, Bu. Pak Wildan sudah membuat proposal PTK? Sudah, Bu. Oke, kalau boleh tahu judulnya apa, Bapak? Judulnya yaitu upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi zakat pertanian melalui model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas 11 jurusan pertanian di SMKN 1 Kuningan tahun ajaran 2024-2025. Oke. Pengumpulan data, Pak. Pengumpulan data dalam PTK Pak Wildan itu menggunakan apa? Menggunakan wawancara dan observasi. Oke, hanya dua, Pak? Tidak menggunakan tes, angket atau yang lainnya gitu? Oh, ada tes. Kalau nggak salah ada, Bu. Hampir lupa lagi. Ada, insya Allah. Ya, ada tes. Ya, ada dokumentasi nggak, Pak? Ada, Bu. Ada dokumentasi. Dokumentasi?
Ada. Ya, dokumentasi kan sayang kalau misalkan sudah observasi, kemudian mereka praktek, maka tidak ada dokumentasi gitu ya. Ya ada, Bu. Oke, kira-kira Pak Wildan, proposal penelitian tindakan kelas yang sudah Pak Wildan susun ini rencananya berapa siklus? Siklus? 2, Bu. Oh, 2. Oke, ada 2 siklus ya Pak. Nanti untuk penelitian tindakan kelas Pak Wildan. Oke, terima kasih Pak Wildan. Modulnya sudah cukup bagus, ini sudah lengkap. PTK-nya juga tadi beberapa metodenya juga sudah benar. Saya kembalikan ke Prof. Olan. Monggo Prof. Olan. Ya. Oke, terima kasih Prof. Olan. Terima kasih Pak Wildan. Terima kasih. Sama-sama, yuk Prof. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.